Gue cukup skeptis awalnya sama headphone ini karena ini adalah headphone termurah dari Soundcore, tapi tetap ada fitur flagshipnya di sini. Namanya Soundcore H30i. Kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Oke, jadi ini untuk unitnya, headphone wireless pakai Bluetooth 5.3. Di paket pembelian ini kita dapat USB-C to A untuk charge si headphone-nya. Terus kita dapat kabel jack 3,5 mm TRS to TRS. Jadi kita punya opsi untuk wired juga. Cocok untuk casual atau mobilitas kalian tinggi dan traveling juga ini enak karena ukurannya dia kecil dan ini foldable. Ada 3 arah yang bisa kita ubah. Pertama itu ear cup-nya bisa kita tilting, terus kita bisa lipat juga atau swivel ke dalam untuk ear cup-nya, dan kita bisa lipat lagi the whole si ear cup-nya. Selain ini bikin hemat space juga pas kita bawa, tapi ini juga bikin si headphone-nya bisa ngikutin bentuk kepala kita lebih fleksibel lagi. Plus dia punya material headband-nya juga ini kokoh, solid, tapi tetap fleksibel juga. Dan tentu dia punya head adjuster juga. Build quality-nya mantep, gue suka, dan desainnya juga dia minimalis. Model ear cup dia itu adalah on ear, bukan over ear, jadi dia cuma nempel aja di luar kuping kita. Dan jujur gue personally lebih suka yang over ear, karena over ear itu menurut gue lebih bagus untuk isolasi dari noise di luar. Dan untuk kenyamanan juga gue bisa pakai over ear itu lebih lama biasanya. Surprisingly untuk headphone 400 ribuan ini gue cukup nyaman. Karena dia punya ear cup itu udah lembut dan dia punya bentuk nggak tahu kenapa pas banget di kuping gua, jadi dia juga minim celah dan isolasi fisiknya juga ini bagus, jadi noise dari luar itu nggak terlalu masuk dari si headphone-nya juga. Terus dia itu direct langsung ke tengah kuping. Ukuran kuping gue ini termasuk yang lumayan gede, jadi bisa ke cover ya untuk bagian tengahnya. Keunggulan on ear ya tentu dari ukuran lebih kecil, jadi untuk portabilitas dia juga lebih mudah dibawa kemana-mana. Tapi dia tetap kasih juga driver yang besar di 40 mm, jadi bassnya juga ini akan lebih berasa dibanding in-ear. Jadi secara kualitas suara dia mendekati over-ear, tapi dia tetap gampang dibawa kemana-mana juga kayak in-ear. Jadi ini di tengah-tengah. Tapi jujur preferensi gue itu tetap ada di over-ear karena gue bisa pakai dengan durasi yang lebih lama dibanding on-ear. Walaupun ini termasuk on-ear yang gue bisa pakai lumayan lama ya. Gue tahan seharian gue pakai on-ear ini, resting sebentar-sebentar, terus gue pakai lagi, kuping gue itu nggak sakit. Tapi gue pakai over ear beneran bisa pakai tanpa harus resting pun gue kuat gitu. Untuk tombol-tombol ada di bagian kanan ear cup, ada power button sama ada volume control, dan ada fungsi lainnya juga, kalian bisa baca aja. Yap, jadi di sini dia ada fitur namanya bass up. Bass up itu bikin bassnya lebih ke boost lagi. Nah, tapi di sini gue ngerasa untuk bassnya karena gue nggak terlalu yang suka ngebass banget, jadi gue kurang cocok. Tapi gue impress dengan ukuran kecil kayak gini, bassnya tuh bener-bener nendang banget. Tapi minusnya vokal sama treble-nya jadi mundur parah. Gue sih lebih suka untuk kita atur di aplikasinya Soundcore karena kita bisa ubah juga EQ dia. Ada beberapa preset yang disediain sama Soundcore, plus kita bisa custom EQ, ada 8 band frekuensi yang bisa kita atur. Ini bagus banget. Yang tadi gue bilang ini salah satu fitur flagship yang bisa kita pakai di headphone murah ini. Jadi dia tetap dikasih akses ke aplikasi Soundcore. Defaultnya dia itu ada di Soundcore Signature, suaranya itu warm, bassnya ini lebih kerasa dibanding vokal dan treble-nya dia. Dan ya menurut gue di Signature awalnya dia aja udah lumayan kerasa bassnya, tapi kalau di bass up lagi ini makin kebus banget gitu. Jadi gue sih agak kurang suka sama bass up-nya dia, tapi again ini preferensi, percaya sama kuping kalian juga. Nah untuk signature-nya dia itu bassnya ini lumayan lambat, nggak cepet. Vokalnya dia sedikit mundur karena bassnya mendominasi, dan treble juga ini nggak terlalu kerasa. Jadi gue sih lebih suka untuk gue lebih turunin lagi dia punya bass, jadi kita bisa custom aja si EQ-nya. Untuk selera gue sih gue bisa pilih yang preset low bass, tapi dia itu bener-bener ngabisin bass banget, jadi gue naikin sedikit biar bassnya tetap berasa. Nah itu menurut gue udah pas dengan selera gua, suaranya itu udah lebih balance tapi tetap warm. Untuk kebutuhan yang casual, dengerin musik aja seharian sambil kita di jalan atau aktivitas, menurut gue ini udah cukup banget, gue nggak ada komplain. Dia punya kualitas suara karena udah bagus, bersih, jernih, dan jelas semuanya. Untuk low, mid, dan treble kita juga bisa atur tinggal di aplikasi custom EQ, itu udah bisa banget disesuaikan sama kebutuhan dan selera kita juga. Di app-nya kita bisa atur dual connection. Again, ini adalah fitur yang ada di headphone Soundcore yang lebih mahal dari ini, which bagus ada di sini juga dan super kepake. Ketika kita lagi kerja, satu device kita itu adalah laptop atau iPad ya gue pakainya, dan satu lagi itu handphone. Itu bisa kepake banget. Misalnya kita dengerin musik pakai iPad kita atau laptop kita, terus tiba-tiba ada telepon masuk ke handphone pribadi kita dan kita bisa langsung
angkat aja tanpa harus ribet pairing-pairing lagi. Ukurannya kecil, ringan dan compact bikin ini headphone enak dibawa kemana-mana. Gue nge-gym pakai ini, kerja juga, dipakai di tempat umum juga. Ini gue sangat-sangat enjoy. Sayangnya dia tuh nggak ada fitur noise cancelling, karena kalau ada ini akan jadi pas banget, perfect, karena segmentasi dia itu emang untuk dibawa kemana-mana. Which kita akan lebih ketemu banyak noise ketika kita lagi di luar ya. Jadi dengan fitur noise cancelling itu akan sangat ngebantu. Baterainya ini awet banget, mereka klaim bisa 70 jam. Dan kita charge cuma 5 menit itu bisa dipakai selama 4 jam. Punya gue ini sekarang baterainya ada di 40%, waktu nyampe itu ada di 50%, dan gue pakai ini udah 1 mingguan lebih. Jadi ya cukup awet, gue cukup sering juga pakainya, setiap hari gue pakai. Oke, ini suara dari Soundcore H30i. Gue record langsung ke sana tuh, ke iPad ya, gue connect ke situ. Ini gue kondisi di bawah AC, jadi ini gue kena AC banget ya, rambut gue gerak-gerak. Dan ya kayak gini lah untuk suaranya, menurut gue dari apa yang udah gue denger, ini suara yang udah cukup banget untuk kita bisa video call atau ya teleponan di handphone, meeting online, karena udah cukup jelas juga. Vokalnya tuh kedengeran lah, walaupun emang gak jernih-jernih banget, tapi ya ini udah cukup banget. Karena ini Bluetooth jadi ada delay, dan kayak gini lah untuk delaynya. Gue personally pakai headphone ini pure untuk dengerin musik aja, jadi nggak terlalu ngaruh delay sama gue. Gue nggak nonton film atau main game pakai headphone ini yang jelas. Jadi ya itu nggak ada masalah sih ke gue. Nggak ada label high-res audio, tapi menurut gue ini suaranya udah bagus dengan harga yang mereka tawarin itu ada di 450.000. Ini promo launching 24 November sampai 4 Desember di Tokopedia dan Shopee. Garansinya 18 bulan dan kita bisa pilih 3 varian warna, ada putih, merah, sama hitam yang gue pakai. Ya, jadi segitu aja untuk headphone ini, Soundcore H30i. Ini cocok untuk kalian yang pertama suka mobilitas dan suka pakai headphone terus, dibawa kemana-mana ini enak. Terus kedua untuk kalian yang suka karakteristik suaranya itu warm dan suka bass karena ada fitur bass up juga. Atau kalian yang suka kayak gue, sukanya balance aja, kalian bisa atur juga di aplikasi Soundcore-nya. Ya, jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.